Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel Akuntansi A19 Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini saya Johan Riji Purba, NIM 72114190006 akan menjelaskan pembahasan mengenai sistem informasi manajemen bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Oke, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Mungkin bisa dibaca. Selanjutnya itu ada subbab pembelajaran. Nah, kita akan membahas 8, atau saya sudah merangkumnya menjadi 8. Yang pertama itu perdagangan elektronik, intelligent business, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, sistem interorganisasional ED, strategi B2C untuk e-commerce, 7 langkah e-commerce berikutnya, 8 menggunakan internet. Yang pertama itu perdagangan elektronik. Apa itu perdagangan elektronik? Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Oke, yang pertama itu ada e-commerce di luar batas perusahaan. Nah, di sini ada 2 jenis e-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama itu e-commerce bisnis ke konsumen atau business to consumer B2C. Mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumer akhir produksi. Yang kedua itu ada e-commerce bisnis ke bisnis, business to business atau B2B. Mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak menjadi konsumen akhir. Ada ruang lingkup e-commerce. E-commerce itu bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu beberapa bulan saja. Kemudian ada jalan menuju e-commerce. Jadi, untuk sebuah perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang ada dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan untuk meraih keunggulan kompetitif. Nah, intelligence bisnis itu terbagi menjadi 2 komponen, yaitu basis data eksternal, di mana perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis dan komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya itu seperti LexisNexis, Dialog, dowjones.com, Global Exchange Service yang menyajikan tentang informasi keuangan. Kemudian ada Reuters, Thomasnet, selanjutnya ada Perpustakaan Kongres, Biro Sensus, Biro Statistik Tenaga Kerja, baru ada yang terakhir Edgar. Kemudian yang kedua itu ada mesin pencari. Apa itu mesin pencari? Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata untuk kelompok kata kepada pengguna yang dicari. Contohnya seperti Yahoo, Excite, AltaVista, MSN, Google, dan AskJeeves. Pembahasan selanjutnya itu yang ketiga adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Apa itu? Yaitu tentang strategi yang sering dikaitkan dengan transmisi data elektronik adalah iOS atau pembahasan selanjutnya itu yang ketiga adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Apa itu? Yaitu tentang strategi yang sering dikaitkan dengan transmisi data elektronik adalah iOS atau EDI.
Yaitu kedua tersebut saling bertukaran pengguna tetapi tidak ditarik satu garis perbedaan. Selanjutnya ada sistem interorganisasional. Nah, tujuannya itu untuk membuat agar semua perusahaan bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi. Kemudian meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Manfaatnya yang pertama itu ada efisiensi komparatif, yaitu dengan bergabung dengan iOS, sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan efisien yang lebih tinggi dan memberikan biaya rendah kepada pelanggannya. Nah, contoh efisiensinya itu berupa efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Kemudian yang kedua itu ada kekuatan penawaran, di mana kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya itu ada penambahan persediaan. Nah, itu penambahan persediaan yang dimaksud ini adalah salah satu jenis iOS khusus di mana pelanggan memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkan mengakses sistem persediaan komputer yang dimilikinya. Bahasan selanjutnya itu tentang EDI. EDI itu adalah transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin, dan EDI adalah implementasi dari suatu iOS. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu extranet. Extranet itu adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibagi informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi yang dihubungkan dengan internet. Kemudian yang kedua itu ada sekutu bisnis proaktif dan reaktif, yaitu sponsor iOS pada umumnya proaktif dan para partisipan pada umumnya reaktif. Kemudian yang ketiga itu ada pengaruh penerapan EDI. Yang pertama itu ada tekanan kompetitif, kemudian penggunaan kekuasaan, kemudian kebutuhan internal, lalu dukungan manajemen puncak. Selanjutnya ada manfaat tidak langsung dari iOS. Yang pertama itu mengurangi kesalahan, kemudian menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan bersaing dan memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Pembahasan selanjutnya itu mengenai strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama itu B2C itu mempunyai 4 peranan. Yang pertama perannya itu ada produk digital. Produk digital ini gunanya dikirim kepada pelanggan melalui internet seperti lagu, album, dan film. Kemudian yang kedua itu ada produk-produk fisik. Ada produk-produk fisik, barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirim ke pelanggan. Kemudian yang ketiga itu ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjalan fisik. Kemudian penjualan campuran itu terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Kemudian yang keempat itu ada pemerintahan elektronik. Contohnya itu ya Polk County di Florida. Kantor pajak Polk County menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Selanjutnya itu ada langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama itu perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital VDI untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua itu ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Menggunakan internet. E-commerce selanjutnya itu cyberspace. Rumah sakit menggunakan suatu protokol standar internet seperti internet adalah salah satu alasan utama mengapa internet dan web yang membutuhkan sambungan terpisah di antara oleh para pengguna komputer di seluruh dunia. Kemudian kedua bekerja sama sebagai suatu sistem adalah aplikasi tunggal yang dapat digunakan paling dikenal masyarakat platform komputer apapun. Yang selanjutnya itu ada aplikasi bisnis selanjutnya e-commerce dan sarana keberhasilan pasukan rumah sakit. Kemudian ada aplikasi retail, adalah aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum. Selanjutnya ada sarana-sarana keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama itu pastikan situs web Anda kuat,
Kemudian kedua itu pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif dan seterusnya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan ringkasan materi presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.